dari 6 area sebenarnya baru area 6 yang berkesempatan memberikan pelatihan buat fakultas sekolah, dan mungkin area 1 terkait dengan manajemen perubahan, terus area 2 penataan tata kawasan, dan area 3-nya penataan sistem manajemen SDM aparatur, terus area 4 penguatan akuntabilitas, area 5-nya penguatan pengawasan, dan hari ini peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi kami dari 6 area tersebut insya Allah akan mengadakan pelatihan buat fakultas sekolah. Nah, ini bagian dari upaya kami di tingkat ITB bahwa kami ingin memberikan sesuatu yang mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu dalam berkegiatan menyelenggarakan JP di fakultas sekolah. Terus dari sisi lain barangkali di tempat kami juga kami sudah banyak menyediakan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan oleh Bapak Ibu di fakultas sekolah. Bu Alpin sudah menyiapkan dokumen tersebut. Mudah-mudahan linknya sudah tersampaikan ke Bapak Ibu untuk dipergunakan. Nah, ini kalau ada sekiranya dokumen-dokumen lain yang belum ada, mudah-mudahan kami bisa segera masukkan sebagai upaya dari bantuan kita buat teman-teman di fakultas sekolah. Terus tadi tersampaikan di undangan kita ada jadwal waktu awalnya jam 10 jadi jam 8, karena jam 10-nya ada kegiatan lanjutan. Kalau Bapak Ibu berkenan itu nanti ada sosialisasi dari Jakarta ya, mudah-mudahan masih bisa Bapak Ibu berkenan hadir. Terus selain itu kami berharap kami juga bisa memperhatikan bahwa ada kewajiban kita untuk submit terakhir itu tanggal 27 Maret ya Pak. Jika mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan. Kalau sekiranya ada permasalahan dan lain-lain, barangkali bisa didiskusikan dengan kita. Mudah-mudahan kita bisa bantu. Kalaupun ada perbaikan, mungkin ada link tertentu yang akan disediakan secara manual. Dari kegiatan hari ini, teman-teman dari Biro Akademisi Umum sudah berkenan hadir, Pak Puji, Bu Alvin, dan Pak Hedi. Jadi selama pelatihan ini, teman-teman bertiga akan membantu menyampaikan terkait dengan sosialisasi LKE, misalnya LKE area 6. Demikian yang bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, dan hari ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isep atas sambutannya. Untuk selanjutnya Pak Waji mungkin bisa memberikan paparan terkait pelatihan pada hari ini. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Puji Subakti dari Biro Administrasi Umum. Dalam hal ini kebetulan tim penilai itu ada 7 orang Bapak Ibu sebagai informasi. Jadi sebetulnya kalau tahapan JP itu nanti setelah tanggal 27, kan sebelumnya tanggal 6 itu maksimal sampai ke nasional Bapak Ibu ya, ke PPSK sebetulnya tanggal 6. Nah, kemarin ada perubahan jadi tanggal 31 Maret gitu. Nah, namun kemarin itu sebetulnya harus sudah dinilai oleh tim penilai PTN. Nah, diantaranya tim PTN kan perlu waktu untuk menilai, sehingga mohon dapat disubmit maksimal tanggal 27 Maret 2026. Nah, baik Bapak Ibu, jadi nanti tadi disampaikan oleh Pak Usep, sebetulnya rencana awal agenda kita pukul 10, namun pukul 10 itu ada surat baru dari Jakarta. Intinya adalah bahwa nanti akan ada sosialisasi atau mungkin penjelasan terhadap tim penilai pukul 10, sehingga Bapak dan Ibu
apabila nanti ada keluangan waktu, maka kita gabung bareng-bareng di sini untuk mengetahui sebetulnya dinamika seperti apa sih di tingkat PPSK gitu. Ya seperti itu. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu berhalangan, maka silakan. Tapi setidaknya kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa bergabung karena terbatas sehingga hanya satu dari universitas. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa untuk kategori perguruan tinggi itu ada dua tipe sebetulnya. Tipe pertama adalah untuk universitas dan institut yang melakukan pembangunan zona integritas adalah fakultas atau sekolah. Seperti itu. Jadi bukan institutnya, bukan universitasnya. Yang kedua, tipe kedua adalah politeknik. Nah, kalau politeknik itu yang membangunnya adalah politekniknya, bukan fakultasnya. Seperti itu. Perbedaan seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat Bapak Ibu bisa bertanya atau mungkin melihat kenapa di Polman sudah meraih predikat JI gitu kan, itu karena langsung universitasnya yang megang atau tingkat politekniknya. Tapi kalau yang lain seperti Unpad misalnya, itu adalah contohnya fakultas manajemen dan bisnis kalau nggak salah. Kalau di UGM fakultas teknik, UI fakultas teknik, seperti itu Bapak Ibu. Jadi per fakultas artinya apa? Artinya adalah nanti apabila diminta data dukung dalam LKE, itu yang perlu disampaikan adalah data dukung yang dikeluarkan oleh fakultas. Prinsipnya seperti itu. Namun apabila ada data dukung yang memang diterbitkan oleh tingkat universitas, tingkat institut, itu menjadi penguat Bapak Ibu ya, tapi bukan menjadi intinya gitu. Jadi kalau dari fakultasnya nggak ada, itu dianggap belum sepertinya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kesempatan kali ini saya juga merecord dalam link Zoom ya. Jadi sebetulnya link Zoom ini tidak di-share, hanya merecord aja. Jadi barangkali Bapak Ibu nanti ada yang lupa, nanti kita share juga hasil recordingnya pada pertemuan kali ini. Seperti itu. Baik, kita mulai Bapak Ibu ya. Jadi area yang 6 ini adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Perlu saya sampaikan bahwa materi yang saya sampaikan ini adalah materi yang saya dapatkan dari pelatihan-pelatihan sebelumnya. Artinya ini adalah penyegaran bagi Bapak Ibu yang dulunya mungkin sudah pernah tahu gitu kan, dan sekarang sudah datang lagi. Nah, apabila ada yang memang baru pertama kali, mungkin ini sebagai penambahan pengetahuan Bapak Ibu ya, supaya lebih tepat lagi dalam melakukan pengisian. Ya. Dalam area 6 ini ada 5 sub utama ya Bapak Ibu ya. Kalau saya lihat di LK itu ada 5 yang hal utama di bagian pemenuhan atau pengungkit ya Bapak Ibu. Itu ada 5. Yang pertama ada terkait dengan standar pelayanan. Yang kedua terkait dengan budaya pelayanan prima. Yang ketiga terkait dengan pengelolaan pengaduan. Keempat, penilaian kepuasan terhadap pelayanan, dan kelima, pemanfaatan teknologi. Ini adalah ada 5. Kalau dihitung jumlah pertanyaannya ada 19. Yang pertama itu ada 4, yang kedua itu ada 6, yang selanjutnya ada 3 dan 3. Total ada 19. Seperti itu. Tujuan. Nah, Bapak Ibu perlu bersama ya bahwa sebetulnya zona integrasi ini tujuannya pada area 6 adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing unit kerja di sini ya, dan sesuai dengan kebutuhan dan harapan dari masyarakat. Artinya apa Bapak Ibu? Jadi kalau di tempat misal ada di universitas yang lain yang merasa bahwa pelayanan kamu udah bagus gitu kan, jadi nggak perlu jadi. Nah, itu adalah kita lihat lagi dari sisi hasil survei nanti. Kalau surveinya sudah 4 semua, oh mungkin memang sudah layak jadi gitu. Tapi kalau surveinya masih ada yang 2, gitu kan, atau ada yang 3, karena kemarin kita udah ngecek ya Bu Alvina ya. Jadi sebetulnya masih ada nilai-nilai, Bapak Ibu kan share hasil survei ya, mensurvei. Jadi Bapak Ibu di survei itu di hasil survei itu masih ada yang nilainya itu tidak baik Bapak Ibu. Artinya apa? Perlu ada peningkatan.
peningkatan dari siapa, baik dari sisi WPK wilayah bebas korupsi, dari sisi korupsi atau dari sisi penanganan pengawasan keuangan maupun dari sisi pelayanan. Nah, sehingga inti dari JAI sebetulnya adalah bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik lagi. Konsepnya di situ, inti utamanya sebetulnya. Nah, lalu cara mencapai dan memperlihatkan seperti apa? Untuk saat ini didukung oleh data dukung, Bapak Ibu, bahwa betul apakah sudah sesuai atau belum dilihat dengan data dukung. Artinya diharapkan data dukung ini hanya sebagai sebagai pembuktian saja bahwa memang sudah sesuai dengan pelayanan yang dilakukan terhadap masyarakat. Seperti itu Bapak Ibu ya. Target yang dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik supaya lebih cepat. Artinya yang awalnya mungkin ada yang harus 5 langkah misalnya atau 5 iterasi mungkin bisa dipotong jadi 4 misalnya seperti itu. Atau lebih murah mungkin yang dulunya harus berbayar sehingga sekarang ini bisa lebih kurangi biayanya gitu. Atau lebih aman, lebih mudah dijangkau dan sebagainya. Intinya adalah bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan kepada siapa? Kepada stakeholder. Dalam hal ini memang pelayanan utama dilakukan adalah kepada masyarakat publik di sini ya. Jadi publik ini bisa kepada mahasiswa, bisa kepada orang tua, alumni atau yang lainnya gitu kan. Seperti itu. Nah, kita masuk sedikit ke bagian mulai masuk ke LKI Bapak Ibu ya. Di LKI ini tadi yang pertama terkait dengan standar pelayanan. Ini adalah pertanyaan yang perlu disandingkan dengan bukti dukung. Jadi apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, terdapat kebijakan pelayanan, jawaban Bapak dan Ibu nilainya A, itu harus disertakan bukti dukungnya. Seperti itu. Jika tetap nilai A atau nilai B tidak ada bukti dukungnya, itu dianggap D atau 0 atau tidak dianggap itu belum ada. Seperti itu. Sehingga apa? Mohon setiap pertanyaan harus dilengkapi dengan data dukung atau bukti dukungnya. Nanti kita masuk langsung ke LKI-nya. Sekarang kita masuk ke teorinya dulu Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama, terdapat kebijakan standar pelayanan. Apa yang diperlukan untuk membuktikan bahwa standar pelayanan ini sudah ada? Yaitu caranya terkait dengan SKDK terbaru tentang standar pelayanan publik. Bagaimana standar pelayanan publik? Nanti kita akan lihat dari peraturan nomor 15 tahun 2014. Nanti kita lihat apa sih komponennya. Ada 14 komponen, tapi ada 15 komponen. Apakah harus semua diperlihatkan? Mungkin tidak seperti itu. Jadi kita perlihatkan. Lalu apakah ini harus kita lihat yang lain juga sama rupanya? Mau di UGM, mau di pemerintah yang lain, UI itu juga sama, sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu. Jadi nanti yang pertama sebagai informasi bahwa kita telah memiliki peraturan rektor tentang standar pelayanan. Ya, itu ada tingkat peraturan rektornya. Namun perlu didukung juga oleh SK Dekan terkait standar pelayanan per masing-masing pelayanan yang dilakukan. Jadi bukannya 1, 2 SK standar pelayanan, tapi setiap pelayanan itu ada standarnya nanti harus dibikin. Nanti mulai dari syaratannya apa, kemudian lama waktu, lama pengerjaannya dan sebagainya tidak ada Bapak Ibu. Jadi itu yang pertama. Jadi mohon dapat disampaikan itu adalah terkait dengan pelayanan yang ada di tempat Bapak Ibu dan dibentuk dalam bentuk sebuah SK seperti itu. Nah, yang kedua yaitu standar pelayanan telah dimaklumatkan. Sebelum pelayanan itu diterbitkan, standar pelayanan itu diterbitkan, maka perlu dibuat sebuah maklumat pelayanan. Bagaimana bentuknya? Nanti kita akan lihat seperti apa. Ada 3 hal yang harus ada dalam maklumat, yang wajib ada dalam maklumat pelayanan. Ada 3 hal, nanti kita akan lihat Bapak Ibu. Tapi nanti artinya apa? Kalau tentu perlu dibuat dan perlu
ditempelkan, diinfokan di berbagai tempat. Seperti itu. Yang C itu dilakukan review dan perbaikan standar pelayanan. Nah, ini apa bukti dukungnya? Laporan evaluasi standar layanan. Tetap, ini konsepnya ada 4, uang. Uang itu ada undangan, A-nya itu presensi, absensi, atau daftar hadir, tapi uang absensi, tapi di sini daftar hadir, sama ya maknanya. Kemudian N, notulensi, nanti sekarang sedang dibikin notulen juga ya. Oke, notulen. Kemudian G-nya gambar atau dokumentasi. Tadi udah dipotongkan dia. Nah, jadi artinya setiap aktivitas perlu dibuktikan dengan telah dilakukan review. Nah, reviewnya sebetulnya apakah seperti apa? Nah, sebetulnya ada idealnya memperlihatkan adanya mengundang dari stakeholder juga, Bapak Ibu. Seperti itu. Artinya misal layanan ini apakah memang stakeholder keberatan atau tidak gitu. Nah, misalnya terlalu panjang, mungkin ada dapat solusi dalam sebuah evaluasi tersebut, bisa lebih singkat gitu. Atau mungkin merasa bahwa ini terlalu murah, mungkin bisa dinaikkan, atau mungkin justru bisa dihilangkan harganya. Seperti itu. Kemudian yang D, telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan. Jadi tadi telah dipublikasikan Bapak Ibu ya, jadi baik standar pelayanannya maupun maklumat pelayanannya bisa di sebuah website, tentu tempat website Bapak dan Ibu gitu kan, diperlihatkan dalam sebuah screenshotnya, kemudian atau dalam media sosial, Instagram, Twitter, mungkin atau yang lainnya seperti itu. Intinya adalah bahwa maklumat pelayanan dan standar pelayanan telah dipublikasikan secara luas kepada pelayan publik. Itu yang pertama Bapak Ibu terkait dengan standar pelayanan. Yang kedua, budaya pelayanan prima. Nah, budaya pelayanan prima ini ada 6 pertanyaan. Ini yang pertama adalah telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan atau kompetensi terhadap penerapan budaya pelayanan prima. Di sini diperlihatkan bukti dukungnya ada telah dilakukan misalnya pelatihan, sosialisasi terhadap siapa? Terhadap petugas pelayanan. Misalnya Bapak Ibu, ya seperti sekarang ini kita termasuk memberikan pelatihan ya kepada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu nanti menyampaikan pelatihan juga kepada petugas pelayanan. Harus seperti apa sih melayani secara prima itu? Kalau misalnya perlu narasumber, mungkin bisa dari Humas, Direktorat Komunikasi dan Masyarakat, atau mungkin juga bisa minta tolong kepada tempat yang lain yang memberikan narasumber yang baik, tentunya adalah memberikan pelayanan prima, Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Di sini diharapkan kalaupun dari Bapak Ibu ada yang mengikuti pelatihan luar, nanti memberikan artinya PTOT ya, training of trainer ya. Jadi mentraining lagi di tempat Bapak dan Ibu. Nah, artinya apa? Di tempat Bapak Ibu itu menyelenggarakan pula kegiatan serupa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada siapa? Kepada stakeholder. Lalu siapa yang dilatih adalah petugas pelayanan. Seperti itu. Sama, dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan notulen, daftar hadir peserta. Di sini ada materinya, kemudian juga ada gambar tentunya, atau foto, kemudian ada undangan ya. Seperti itu. Kemudian yang B, yaitu informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media. Ini tadi ya, standar pelayanan tadi ini perlu di-share baik dalam bentuk digital maupun hard copy. Bisa hard copy itu bisa dalam bentuk dari papan pengumuman, atau mungkin dalam bentuk banner, atau dalam bentuk hal yang lain yang bisa memudahkan para stakeholder ya, para stakeholder atau para penerima
layanan untuk mendapatkan informasi terkait dengan pelayanan-pelayanan yang ada di tempat Bapak dan Ibu. Kemudian yang C, itu telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pelayanan. Nah, di sini kebijakan pemberian pelayanan secara tertulis, reward and punishment. Jadi apabila Bapak dan Ibu misalnya ada petugasnya, harus dibikin sebuah kebijakan atau sistem, entah mungkin pedoman atau entah mungkin gitu, sehingga memperlihatkan bahwa petugas yang melayani itu memang dilihat, dinilai dan diberikan reward ya terhadap petugas tersebut. Apabila main dengan baik, tepat waktu, itu memberikan reward. Rewardnya misalnya apa? Misalnya kalau mungkin biasanya kalau di toko atau itu suka ada yang tugas terbaik gitu ya, employee. Nah itu mungkin di SBM punya ada employee mungkin dulu seperti itu, yang terbaik lah, mungkin pemberian penghargaan gitu, mungkin website atau mungkin juga ada penghargaan yang lain, itu mangga dipersilakan Bapak Ibu ya. Ada yang punishment, artinya misalnya tidak memberikan pelayanan dengan baik, misalnya yang harusnya 3 hari menjadi ini 1 minggu belum selesai, misal seperti itu pun harus diberikan punishment ya. Punishmentnya mungkin berupa petugas lisan atau apalah seperti itu, sehingga mendidik para petugas pelayanan supaya bekerja lebih baik lagi, lebih optimal lagi, seperti itu. Kemudian selanjutnya telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar. Ini maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya adalah, jadi kalau misalnya penerima layanan dia dijanjikan 3 hari, ternyata 5 hari belum selesai, gitu kan? Berarti kan dia merasa, aduh ini gimana pelayanannya, saya udah buru-buru nih, gitu kan? Dan sebagainya, sehingga di sini sebagai bentuk permohonan maaf, mungkin dari pada baik fakultas itu bisa memberikan kompensasi. Kompensasi itu misalnya ya ada mungkin dari kasih bolpen fakultas atau apa yang sekiranya tidak menjadikan sebuah gratifikasi pada dia, menggratifikasi ya, jangan sampai seperti itu. Atau mungkin permohonan maaf gitu dari dekan gitu kan, sehingga untuk ke depan tidak itu lagi, artinya seperti itu ya. Jadi si penerima layanan pun itu berhak mendapatkan di sini sebutkan mendapatkan kompensasi. Kompensasi itu tidak harus berupa uang, tidak harus berupa barang, juga bisa, atau mungkin foto bersama gitu atau apalah gitu kan, yang menyatakan bahwa memang itu adalah sebuah mengakui bahwa kita tidak melaksanakan sesuai dengan standar yang telah dijanjikan, dimaklumatkan oleh fakultas atau tempat kebadan. Itu perlu kebijakannya Bapak Ibu ya. Jadi kebijakan-kebijakan itu jadi bisa pedoman atau apa. Jadi seperti itu. Kemudian yang telah terdapat sarana layanan terpadu atau terintegrasi. Untuk tingkat ITB itu, untuk yang terpadu kita ada ULT, unit yang terpadu atau Information Center, itu tingkat ITB ya, yang ada di Rotunda atau antara kampus sektor barat dan sektor timur yang agak bulat itu. Nah itu adalah ULT ya, ITB ya. Namun itu biasanya untuk masyarakat umum yang memang di luar ITB biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya mahasiswa yang udah di situ udah biasa, ya nggak usah ke situ juga nggak apa-apa kan sebetulnya. Jadi ada pelayanan terpadu di tempat Bapak Ibu misalnya, itu ketika bertanya itu tidak dilempar ke sana dan ke sini gitu. Artinya dalam satu unit itu, satu titik itu diharapkan bisa terjawab gitu. Walaupun mungkin jawabnya nggak langsung selesai saat itu, tapi tidak perlu muter kemana-mana lah seperti itu. Nah, pendukung yang perlu laporkan itu ada laporan sosialisasi, pelatihan sarana atau unit terpadu,
secara prima sama tadi ya, jadi mungkin ada selain itu juga ada foto-fotonya, ada saranannya ada gitu kan dibuktikan, mungkin ada juga sedang konsultasi di situ gitu kan, itu juga apa namanya dipersilahkan seperti itu. Yang keempat, yang keenam, itu budaya pelayanan prima, yaitu terdapat inovasi pelayanan. Jadi inovasi apa aja sih sebetulnya? Dan ini ada kata before and after. Artinya apa? Artinya sebelum adanya JTI seperti apa? Setelah JTI seperti apa? Jangan sebelum dan setelahnya itu sama. Artinya tidak ada inovasi atau perubahan terbaru gitu. Jadi mohon dapat digali lagi kira-kira inovasinya itu apa. Terus apa inovasinya gitu kan? Sebetulnya simpel Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu nanti ada survei, nanti kan akan kelihatan kurangnya di mana. Itu jadi sebuah inovasi untuk meningkatkan. Survei itu dilakukan dengan mulai dari dengan secara langsung secara langsung secara online atau mungkin diwawancara gitu kan, nanti pengen seperti apa itu mungkin akan tergali inovasi apa Bapak Ibu. Tentu inovasi ini akan berbeda ya antara satu fakultas dengan fakultas yang lain, sehingga tidak perlu sama, tapi kalaupun memang sama ya tidak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya ternyata di sana lebih baik ya kita boleh ATM namanya, amati, tiru dan modifikasi seperti itu. Antar fakultas atau antar perguruan tinggi. Mungkin Bapak Ibu kalau mau benchmark ke tempat yang lain itu diperbolehkan. Oh di sana lebih baik lagi. Atau sekarang medsos juga udah banyak ya. Atau mungkin ketika ada masalah seperti itu tanya ke ChatGPT juga mungkin bisa ya. Kira-kira apa sih yang terbaik gitu untuk supaya lebih simpel dan sebagainya. Nah yang penting ada diterapkan. Itu. Baik, itu yang kedua adalah budaya pelayanan prima. Karena yang ketiga, pengelolaan pengaduan. Nah ini pengelolaan pengaduan untuk poin A, terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan span lapor. Ya. Nah ini apa sih span lapor itu? Jadi kalau Bapak Ibu bisa mengakses lapor.go.id gitu ya, go.id itu adalah yang dimaksud span lapor. Saat ini NARA hubung ke sana itu sudah ada tahun 2022, nanti kita lihat bareng-bareng di JDIH sebetulnya seperti itu. Nah nanti itu tingkat perguruan tinggi, tingkat universitas itu ada SK-nya. Nah nanti saya coba tanyakan juga, apabila misalnya Bapak Ibu sudah ada NARA hubung, sudah ada SK-nya dan memungkinkan nanti untuk kita tambahkan di tingkat nasional, nanti kita akan coba daftarkan Bapak Ibu tingkat nasional. Tapi kalaupun belum, nanti mungkin bisa menggunakan arah hubung yang ada dan laporan-laporan yang ada. Nanti dari Mbak Alvina ada ya laporan-laporannya terkait dengan span lapor yang masuk ke ITB. Nah, ke ITB saat ini sebagai informasi Bapak Ibu memang banyaknya ke tingkat ITB-nya, yaitu misalnya terkait dengan kemarin itu ketidakpuasan terhadap hasil tes masuk ke ITB. Nah seperti itu. Tapi ada juga yang ke fakultas atau unit kerja, misalnya ada ini bekerja di kalau dulu LPIK ya, LPIK gitu kan, karena udah nggak ada unitnya saya sebut aja, kalau sekarang udah nggak ada LPIK-nya. LPIK saya udah bekerja di situ sebagai kontrak ya mungkin ya. Nah itu atau hasilnya itu sudah hampir 6 bulan belum dibayar. Nah itu kan perlu tangani, kita telusuri lagi dan sebagainya. Ada juga yang ke fakultas menyebutkan saya di fakultas anu bla bla bla, fakultas saya nggak sebutkan ya, fakultas anu kira-kira ada tapi tahun sebelumnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini ada untuk tim lapor ini dulu ada Bu Naomi, kemudian Bu Dini dan saya. Nah, dan di sini kita harus aktif juga merespon terhadap lapor ini, karena nanti masuknya ke tingkat nasional, dipilih ITB turun ke ITB. Nanti kalau memang kita Bapak Ibu sudah ada narah hubung tingkat fakultas, yaitu kita akan coba daftarkan ke sana. Tapi kalaupun misalnya, ternyata harus tingkat
universitas, tapi berarti Bapak Ibu cukup dimasukkan sebagai bukti dukung bahwa sudah ada tim untuk menangani lapor tersebut. Seperti itu. Yang B, terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan. Nah, unit ini tidak perlu dikategorikan apakah kita harus bikin unit baru lagi dalam fakultas. Tidak perlu Bapak Ibu ya. Jadi mungkin ini bisa ada dalam sebuah SK lah. Nanti kita bisa klarifikasi lagi bahwa memang sebetulnya ada nih tim yang untuk melakukan penanganan pengelolaan pengaduan terhadap konsultasi pelayanan. Kalaupun di SK disebut unit, ya mungkin kalau diperbolehkan oleh Biro Hukum, maka, tapi kalau diperbolehkan cukup SKT. Seperti itu ya. Jadi artinya apa? Kalau ada pengaduan, pelayanan itu ada tim yang menanganinya. Seperti itu. Kemudian telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan atau masukan dan konsultasi. Sama Bapak Ibu ya, di sini perlu ada evaluasi dan tindak lanjut terhadap penanganan pengaduan. Jadi ketika ada pengaduan tentu perlu ditangani, dievaluasi terhadap yang sudah ada, apakah supaya tidak terjadi hal serupa di kemudian hari. Seperti itu. Selanjutnya yang keempat, penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Nah, ini bagian A-nya telah dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Nah, kalau di STAI itu setiap habis memberikan pelayanan sudah ada survei ya. Nah, seperti itu Pak. Jadi ketika memberikan pelayanan diminta yang telah memberikan pelayanan untuk mengisi survei. Akan lebih cepat sebetulnya karena udah ketahuan kan namanya siapa mau dapat mengisi survei. Artinya supaya langsung ketahuan ya, jadi kita kekurangannya apa, evaluasinya pun ada seperti itu. Tapi kalau seandainya di sini pun minimal 4 kali dalam setahun, maka diperbolehkan per 3 bulan nanti dihubungi untuk melakukan survei terhadap pelayanan-pelayanan yang diberikan di fakultas Bapak dan Ibu. Gitu. Nah, itu dilakukan secara berkala Bapak Ibu, atau mungkin juga minim-minimnya kan tadi minim 4 kali, kalau mau setiap penyampaian juga diperbolehkan seperti itu. Kemudian yang B, hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka. Nah, di sini adalah hasilnya itu live, bisa langsung dilihat Bapak Ibu ya. Jadi dilihat, jadi masyarakat akan tahu. Misalnya pelayanan ini tuh tentu bukan setiap pelayanan ya, nanti secara general lah, misalnya pelayanan bagaimana petugas memberikan pelayanan, bisa nilainya baik gitu kan, atau sangat baik seperti itu, atau kurang dan sebagainya. Itu akan ada seperti itu. Nanti kita perlihatkan contoh untuk yang seperti ini. Kemudian medianya pun harus dapat diakses. Ini bisa dilakukan secara online, live, atau mungkin ditempel juga boleh ya Bapak Ibu ya. Jadi ini hasil survei misalnya di bulan pertama terhadap pelayanan, nah bisa disampaikan juga seperti itu. Kemudian yang C adalah dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat. Jadi setelah dilakukan survei tadi kemudian terdapat kekurangan, nah tentu tidak semuanya kurang, tidak semuanya bagus ya, namanya juga survei gitu kan, terus pelayanannya mungkin petugasnya juga berbeda-beda gitu kan. Nah, terhadap yang kurang itu bisa dilakukan evaluasi, tidak langsung kemudian dipanggil kemudian diintervensi lagi surveinya, bukan, tapi bisa dipanggil kemudian tanya jawab, ini kenapa nih seperti itu, apa kekurangannya pada saat kapan, seperti apa, itu artinya seperti itu Bapak Ibu ya. Artinya supaya apa, supaya kita mendapatkan juga feedback, mendapatkan juga tindak lanjut terhadap pelayanan yang kita berikan publik. Yang kelima itu adalah pemanfaatan teknologi informasi. Telah menerapkan informasi dalam memberikan pelayanan. Nah, di sini screenshot sistem informasi pelayanan publik. Di sini pelayanan yang diberikan kepada publik, baik kepada mahasiswa mungkin seperti itu juga perlu
perlu disampaikan apa aja, dan mungkin bisa juga kalau seandainya saat ini kan tidak diperbolehkan membangun sistem yang sudah ada Bapak Ibu ya, sehingga bisa aja dalam sebuah website universitas tempat Bapak dan Ibu itu ada satu halaman khusus itu pelayanan apa aja, lalu kemana aja sih sebetulnya link-linknya nanti. Jadi bisa cuma screenshot satu buah halaman, kemudian tentu ada linknya ya. Di situ bisa aja ada tombol-tombol, misalnya ini untuk pelayanan akademik, pelayanan apa aja nanti bisa kemana-kemana gitu kan. Mungkin kalau ada pelayanan yang lain juga kemana gitu linknya. Jadi artinya itu sebuah teknologi juga gitu kan. Atau juga mungkin ya tentu bisa dengan sekarang sudah ada chatbot ya, ada chatbot, kemudian sudah ada teknologi yang lain tentunya yang memberikan pelayanan ya terhadap stakeholder. Lalu yang B, telah membangun database pelayanan yang terintegrasi. Jadi mungkin dari hasil dari apa yang kalian sebut juga terintegrasi tentunya gitu kan. Kalau di ITB sudah menggunakan single sign-on untuk masuknya, kemudian juga untuk ITB juga sudah ada mungkin satu data yang informasi yang terintegrasi, dan mungkin ada yang lainnya ya. Mungkin tempat Bapak Ibu kalau ada teknologi yang sudah terintegrasi satu sama yang lain itu juga bisa dimasukkan ya, seperti itu. Yang C ini atau terakhir itu telah dilakukan perbaikan status menerus. Ini continuous improvement. Jadi perbaikannya seperti apa? Ini dilakukannya yang tepat Bapak dan Ibu. Ini bisa disampaikan dalam hal ini dalam bentuk laporan tentunya. Ini lampiran-lampiran. Kalau ini secara general Bapak Ibu ya, secara general. Jadi secara general ini adalah kompensasi layanan publik. Nah, kalau layanan kami lambat, kompensasinya apa nih? Kalau kurang ini, kalau di sini kalau saya zoom, ini laptopnya siapa? Nah, ini contohnya. Tuh, keterlambatan 15 menit, dapat apa? 1 menit, atau sebenarnya yang mana ya? Nah, itu. Nah, ini contohnya. Tuh, ada seperti ini. Oh, ada kaos, ada ini, ada pulpen tuh Bapak Ibu, ada topi dan sebagainya ya. Atau mungkin apa yang termasuk juga sebagai dari sosialisasi juga mungkin ya. Jadi mungkin ini juga mungkin ketika ngasih sekali ada jadinya gitu kan, jadi bagiannya pada promosi juga kan Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi salah satu bentuk kompensasi ya. Kemudian contoh yang lain nih, contoh kompensasi layanan. Nah ini di di Lion Air ya, grup ya. Di sini seperti ini ya, contoh yang lain ya. Jadi kalau Lion Air kan punya pemerintah bukan ya, swasta ya. Nah itu contoh juga untuk kompensasi juga ya, terlambatan berapa, itu contohnya ya, seperti itu. Nah ini Garuda Indonesia. Oh ini tempat yang lain ya, ini penunjang pelayanan publik. Oh pelayanan publik yang lain ini ruang pelayanan publik ya. Ini ada ruang relaksasi, kemudian ada ini ruang relaksasi ya, stabilitas. Oh ini media, salah satu media untuk memberikan sosialisasi. Oh ini UI nih, Fakultas Ekonomi Bisnis UI tahun 2023. Nah ini lemah identifikasi, tapi bukan tempat Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya nih, ini Hasanuddin, jadi lemah identifikasi. Biasanya kalau misalnya ada yang ngasih, nah ini tumpul di sini, dikumpulin. Nah, dia ngasih tas, oleh gini. Nah ini
Tapi ini bukan kepada Bapak Ibu ya, tapi cuma ini lebih ke Jati secara keseluruhan. Kemudian ini sayembara banner, ini bagus nih ya, sayembara ya kita ya, sayembara. Nah jadi supaya mungkin lebih mengenalkan juga sebetulnya ya. Jadi kalau sayembara kayak gini kan nanti orang ada ikut lomba-lomba apa sih, lama-lama juga mereka gitu. Wah ini tempat duduk ada 6 area, artinya ini taman zona integritas. Nah ini ada nih, saya baru lihat juga. Taman zona integritas, BPK, BBBN, wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi, bersih dan melayani. Nah seperti itu ya. Jadi rupanya perlu juga nih selain sistem sarana dan prasarananya. Jadi kemarin sudah masuk ya surat ya dari kami, jadi supaya himbauan dari Kemendikbud juga supaya dijalankan dengan sungguh-sungguh, kemudian juga masuk dalam area contribution card dari pimpinan kerja dari dekan. Jadi harapannya dari CSA itu turun kepada Bapak dan Ibu nantinya supaya terapkan JTI-nya. Kenapa? Karena ini bagian daripada indikator kinerja yang dilaporkan kepada Kemendikti, yaitu indikator 4.3. Seperti itu. Ini dari sana juga lebih baik ya. Dokumentasi, visitasi, ini. Jadi nanti kalau seandainya sudah masuk, jadi kan ada 6 area, kemudian dinilai oleh TPPTN, kemudian naik lagi ke TPSK, naik lagi ke TPI. Nah, kalau lolos TPI, nanti masuk ke Menpan. Dari Menpan, kalau dianggap sudah lolos dari LKN-nya, beliau akan berkunjung ke tempat Bapak dan Ibu, memastikan bahwa memang sesuai, atau mungkin nanti kita lihat juga quick-nya apa. Seperti itu ya. Ini masih jauh ya, TPPTN dulu sama TPSK. Seperti itu. Udah selesai. Oke. Ini slide yang pertama ya. Lalu, ini Bapak Ibu, kalau di sini, ini adalah peraturannya tentang standar pelayanan. Ini adalah Permenpan RD nomor 15 tahun 2014 terkait standar pelayanan. Ini bagaimana membuat standar pelayanan di sini Bapak Ibu. Nah ini jadi aturan seperti apa gitu kan. Ini kalau ini contohnya ini ada ini. Nah ini. Jadi komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan ini service delivery. Nah kalau yang kedua komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal. Ada yang buat internal, ada yang buat service pelayanan kepada publik. Nah, yang fokuskan itu tadi itu adalah yang tadi sebetulnya. Yang standar pelayanan harus dimaklumatkan, yang harus dibahaskan itu yang tadi sebetulnya. Lebih fokus ke situ utamanya. Tapi kalau dengan B, baik lagi gitu. Persyaratannya apa? Sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya tarif, produk pelayanan, dan penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Sini ada yang udah dikit belum? Dengan standar ini. Belum ya rasanya ya? Apa-apa Bapak Ibu. Seperti ini, jadi ada yang pertemuan ini sadar supaya Bapak Ibu lebih paham lagi bahwa ini rupanya ada Permenpan RB nomor 15 tahun 2014 ya, terkait dengan standar pelayanan. Seperti itu. Nah, yang ini adalah untuk internalnya. Nah, ini kemudian ada identifikasinya, penanganan pengolahannya, kemudian partisipasi masyarakat. Dengan ada diri juga dengan pendapat dari masyarakatnya. Maklumat, nah ini ada 3 hal Bapak Ibu saya sampaikan. Dalam maklumat itu pun maklumatnya mengeluarkan adalah dekan. Ya, bukan oleh tingkat institut. Kalau dari institut ada, rektor ada, WR ada, itu sebagai penguat. Jadi bukan yang dari kami yang diupload sebetulnya, tapi dari dekan seperti itu. Ya. Jadi ada 3 hal. Yang pertama, pernyataan janji
dan kesanggupan. Saya perbesar lagi ya. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Standar pelayanan Bapak Ibu yang bikin, dan janji bahwa saya sanggup loh dengan standar yang saya bikin ini akan dilaksanakan. Seperti itu ya. Yang kedua adalah pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan terus, continuous improvement. Ya, jadi janji bahwa saya akan menjalankan dan melakukan perbaikan. Seperti itu. Yang ketiga, seandainya apabila tidak sesuai dengan standar, kami menerima sanksi. Itu ada pernyataan seperti itu, ya. Itu adalah nomor 5 dan 3 itu tadi. Nanti ada pemantauan dan evaluasi seperti apa, ada surveinya, sesuai kepuasan masyarakat dan sebagainya. Nah, ini adalah Permentan RB nomor 15 tahun 2014. Oke. Nah, kita kupas lagi nih Permentan RB-nya nomor 15 ini. Nah, kalau tadi benar-benar seperti itu, kalau kita lihat sekarang, ini ya, ini dasarnya dengan publiknya. Ini contohnya yang dulu ini pun KAI melakukan hal yang sama, yaitu melakukan perbaikan pelayanan. Contohnya yang dulu seperti itu menjadi seperti yang di bawah. Artinya apa? Ini konsepnya. Jadi bukan hanya sebatas wah ini ribet banget administratif, bukan. Tapi bagaimana kita merubah pelayanan tersebut supaya lebih baik lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu di KAI. Ini di PLN, contohnya mereka juga melakukan perbaikan PLN dan Samsat ya. Mereka pun melakukan inovasi yang dilakukan. Sekarang merasa bahwa ini mah udah ada, ya udah ada sekarang. Kalau dulu belum ada kan, seperti itu. Ruhnya di situ Bapak Ibu ya. Ruhnya adalah perubahan sebelum jadi dan setelah jadi. Jadi kalau bisa dikatakan ini sebelum jadi dan setelah jadi yang di bawahnya ini pun sama. Setelah jadi inovasi seperti ini. Seperti itu. Pun kita diharapkan bisa melakukan perbaikan terus. Seperti itu. Sekali lagi, ini bukan slide saya, ini saya dapatkan langsung dari dapat dari pelatihan gitu Bu ya. Jadi saya tidak memodif gitu, sesuai dengan apa yang ada di sana. Ini permasalahan yang biasanya terjadi terkait dengan profesionalisme dari sisi SDM, kompetensi, empati, dan etika. Ini misalnya di SDM selalu terulang. Pelaksana kurang respon, kurang responsif, kurang informatif, kurang accessible, kurang koordinasi, kurang terbuka, dan kurang efisien. Ini biasa terjadi menurut hasil penilaian dari mereka ya, jadi seperti itu. Dan ini pun tidak terjadi hanya di satu lembaga atau organisasi, tapi ini hampir seluruh Indonesia. Nah, termasuk di kita, tentunya pasti perlu ada yang perlu kita tingkatkan. Seperti itu. Ini harapannya dari memang kepentingan itu lebih gimana publik itu akan lebih responsif lagi, lebih informatif, lebih murah, lebih berkekuatan hukum, nyaman, aman dan jelas, terjangkau, efisien dan profesional. Harapan seperti itu ya. Ini amat undang-undangnya, ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Ini ada ya, undang-undangnya ada Bapak Ibu. Kalau tadi Permentan RB itu turunan dari undang-undang tersebut. Kemudian PP 96 tahun 2012. Nah, pasangan nomor 25 tahun 2009, Permen nomor 15 tahun 2014, dan Permendikti Saintek. Kalau dulu Permen Respect Dikti nomor 5 tahun 2016 terkait dengan standar pelayanan Permendikti Respect Dikti. Seperti itu ya. Ini sanksi hukum. Nah, tadi sanksi hukum nih. Kalau kita nggak melayani dengan baik, emang kenapa sih sanksinya Bapak Ibu? Nah, kita katakan, wah sampai segininya, iya. Ini ada sanksinya. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan
Ketentuan Internasional tahun 2012 dikenakan atas kewajiban yang tidak dijalankan merupakan penjabaran sanksi yang telah ada dalam undang-undang. Misalnya, contohnya ini, pada pasal 20 ayat 1, wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan. Nah, kalau tidak membuat standar pelayanan, apa ancamannya? Dengan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Artinya apa? Harus menyusun. Kalau tidak disusun dengan standar, harus diberhentikan. Siapa yang diberhentikan? Ya, pimpinannya. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Sehingga apa? Sehingga perlu dibuat. Ini, sekali lagi, ini bukan saya yang bikin ya. Ini adalah hasil dari materi yang diberikan. Yang kedua, pasal 20 ayat 2, wajib mengsertakan masyarakat dalam menyusun standar pelayanan. Artinya apa? Yang menyusun itu bukan hanya internal dari kita, tapi publik. Bisa dari tadi mahasiswa, atau mungkin penerima layanan yang lainnya. Misalnya ada orang tua dan sebagainya. Itu wajib mengsertakan masyarakat dengan sanksi pembebasan dari jabatan, gitu kan. Kemudian wajib menetapkan standar pelayanan. Jadi setelah ada, kemudian diterapkan dan pelayanannya. Kalau tidak diterapkan, ini sanksi pembebasan dari jabatan. Artinya udah dibikin standarnya, nggak diterapkan, cuma disimpan aja buat jadi. Ini ada ancamannya, Bapak Ibu. Begitu ya, Pak Ronggo ya. Seperti itu. Ini saya menyampaikan lagi, bukan itu, saya menyampaikan aja seperti itu. Kalau sudah pasal 26 pembahasan rancangan SP wajib ikut masyarakat teguran tertulis. Kalau tidak dilakukan, rancangan standar pelayanan telah dibahas, wajib dipublikasikan teguran tertulis, wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan pembebasan dari jabatan. Nah ini kalau udah ada, tapi maklumatnya nggak dibikin, nah ini juga ada sanksinya. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu wajib meninjau ulang standar pelayanan yang telah diterapkan dalam waktu 3 tahun. Jadi kalau sudah pernah ada yang bikin, ternyata sudah 3 tahun tidak ditinjau lagi, ini pun terkena sanksi lagi. Seperti itu. Jadi kalau memungkinkan setahun sekali lah ditinjau gitu ya. Seperti itu. Ya jangan 3 bulan sekali, tapi juga repot juga kitanya gitu ya. Kalau setahun sekali rasanya masih oke lah gitu. Setahun sekali, oh mungkin selama ini perlu ada perbaikan nih gitu kan. Seperti itu. Baik. Tadi harus melaksanakan. Nah ini bagaimana sih penyusunan standar pelayanan Bapak Ibu? Ini ada 7 tahapan. Tahapan pertama adalah pembentukan tim penyusun. Ya, tim penyusun mengidentifikasi pelayanan apa aja yang ada di tempat Bapak Ibu. Misalnya tim untuk pelayanan legalisir, itu rasanya ada ya di setiap fakultas. Saya yang umum aja. Kemudian identifikasi tadi dari standar pelayanannya ada, kemudian penyusunan rancangan standar pelayanan dirancang dulu. Setelah dirancang, dibahas pelayanan dengan masyarakat. Jadi dirancang, oh oke atau enggak. Kemudian diundang masyarakatnya, bisa mungkin ketua himpunan atau mungkin berapa mahasiswa, itu sudah cukup juga ya. Penetapan standar pelayanan dan maklumat standar pelayanan, jadi setelah dirancang, disetujui, lalu dibikin maklumatnya. Setelah maklumat dibikin, lalu diterapkan, setelah diterapkan, lalu dievaluasi. Nah, setelah dievaluasi, kalau memang masih oke, dilanjutkan. Kalau memang perlu ada perbaikan, maka diperbaiki dan diperbaharui lagi. Seperti itu. Ini ada 14 komponen Bapak Ibu. Tadi yang poin A sama B ya tadi sudah saya perlihatkan. Yang paling utama adalah yang sebelah kiri, yang untuk masyarakat. Yang pertama adalah persyaratannya. Apa? Nanti kita lihat apa persyaratan, contoh seperti apa. Nanti kita lihat contohnya itu ya. Kemudian sistem dan mekanisme prosedur seperti apa sih? Nanti kita ada penjelasannya dan sebagainya. Langsung aja ini persyaratan. Definisinya persyaratan adalah syarat, dokumen atau hal lain. Misalnya legalisir ijazah untuk program studi biologi misalnya. Syaratnya apa? Dia harus lulusan alumni biologi.
Misal seperti itu ya. Kalau dititipkan boleh, tapi maksudnya dia harus yang dilihat di sini orangnya yang lulusan biologi. Kalau misalnya lulusannya dari sipil, mulai dari di biologi ya nggak bisa. Contohnya seperti itu, gitu ya. Atau mungkin dokumen syaratnya apa? Ya harus ada mungkin apalah gitu yang dulu sampaikan, gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Yang dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrasi. Yang kedua, sistem dan mekanisme. Nah, sistem dan mekanisme ini tata cara pelayanan yang dibakukan baik bagi pemberi dan penerima layanan. Ini apa sih bedanya nanti standar pelayanan dengan SOP? Nanti ada penjelasannya ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ini tata caranya. Kemudian jangka waktu berapa lama layanan itu akan diberikan. Biaya tarif berapa biayanya, ongkos yang dikenakan untuk menerima layanan. Produk pelayanan, hasilnya seperti apa, kemudian penanganan pengaduan dan masukan seperti apa. Seperti itu. Itu adalah untuk yang service delivery. Yang ini untuk yang manufacturing atau untuk yang internalnya itu ada 1, 2, 3, ya segitulah Bapak Ibu ya. Hukum, peraturan undangan yang menjadi, tapi untuk internal ada prasarannya. Kompetensi pelaksananya adalah tugas pelayanan, kemudian pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, evaluasi kinerja pelayanan. Nah ini ada service delivery dan manufacturing, ya seperti itu. Nah ini bedanya apa standar dengan SOP ini kok sama-sama aja mirip-mirip, ada alurnya juga ya, tapi sumbernya berbeda. Kalau yang pelayanan itu untuk meningkatkan pelayanan yang berasal dari pemangku kepentingan stakeholder. Kalau SOP itu lebih ke arah bagaimana organisasi itu bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Seperti itu, dia berbeda ya Bapak Ibu ya. Nah seperti itu. Jadi standar pelayanan ini yang tadi susun perlu dilakukan perbaikan secara berkelanjutan seperti itu. Kemudian perlu masukan dengan publik, komitmen dan konsisten, dan wajib merubah standar pelayanan apabila terdapat adanya perubahan kebijakan, inovasi dan pelayanan, penerapan teknologi informasi, bisnis proses dan perubahan lainnya. Ini contoh berita acara pembahasan rancangan standar pelayanan publik, standar pelayanan pengaduan layanan informasi umum dan PPID. Ini adalah untuk yang internalnya. Standar pelayanan contohnya di Kemendikti ya dulunya seperti ini. Ini salah satu pamflet ya. Flyer, gimana mekanismenya, persyaratan, contohnya persyaratannya apa, sistemnya seperti apa, gitu kan. Ada biayanya, ada produk, nantinya seperti apa. Terus kalau pengaduannya kemana, ini ada di sini. Ya Bapak Ibu ya. Jadi selain SK, supaya lebih mudah dibaca, bisa juga dalam bentuk flyer, supaya enak dan menarik gitu kalau dibacanya. Seperti itu. Kemudian ini contoh yang lainnya sama ya, ada persyaratan, ada 6, ada jangka waktunya, biaya tarif, ada sistem mekanisme dan prosedur, kemudian ada produk pelayanan dan penanganannya, sama ada juga semua. Oke, sama. Contoh yang lainnya lagi, ini maklumat pelayanan, contoh seperti ini, maklumat pelayanan bisa dalam bentuk flyer juga atau dalam bentuk yang dicetak. Nah ini contoh maklumat pelayanannya, segede gini Bapak Ibu, ketinggiannya dengan orang pun segitu gitu. Ini di Angkasa Pura sama, jadi bukan cuma di ITB aja, ini penanya juga sama, begitu ya orang tua ya. Ya seperti itu. Ini bahkan dengan tingginya orang pun lebih tinggi supaya kelihatan. Jadi jauh juga. Ini loh benar. 1,
Ada 3 ya tadi ya. Kita lihat benar ada 3. Dengan ini kami badan usaha itu kantor ini menyatakan kesanggupan untuk menyelenggarakan pelayanan badan udara. Apabila tidak memenuhi kesanggupan, kami siap menerima sanksi itu. Ada ya. Sesuai dengan perundang-undangan, sanksinya apa tadi ya Bapak Ibu ya? Ada yang berapa tadi itu? Ada 6 atau berapa gitu kan? Yang kalau nggak bikin tanda pelayanan dari maklumat itu ada di situ. Kalau nggak menerapkan itu ada di situ. Artinya ketika beliau seperti ini adalah melakukan siap untuk diberikan sanksi kalau tidak menjalankan tanda pelayanan yang telah dibuat tadi. Gitu Bapak Ibu. Ini sama, ini pun diperbaharui per jabatan yang baru. Misal, oh udah pernah Pak, dekan yang lama, nah dekan yang baru bikin juga. Gitu ya. Karena kan apa? Karena kan 3 tahun, dekan kan 5 tahun. Yo, ya kan? Seperti itu. Jadi itu harus ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah ini dengan fotonya. Ini di mana ini? UGM. Ini dengan UGM. Dengan fotonya, siapa fotonya? Dekan. Itu tahun 2021 contohnya langsung. Saya loh dekannya bertanggung jawab. Makanya dapat jadi juga gitu. Oke, itu yang ketiga ya. Ini sekarang kita masuk ke yang lihat contohnya. Tadi saya udah lihat di UGM. Nah, UGM. Oh ini apa nih? Kantor regional BKN. Ini BKN, contohnya standar pelayanannya seperti apa? Ini seperti ini. BKN. Kita lihat yang UGM. Nah ini UGM contohnya. Ya ini tahun 2021 pelayanan. Ini pun sama gitu. Tuh ada juga ya. Kita cek ya. Mana? Persyaratan contohnya ini. Layanan konsultasi kesehatan. Oh ini nih, penetapan standar publik ini BM, layanan konsultasi kesehatan mental, ya, kesehatan mental nih. Nah, seperti ini. Dekan kan, betul kan dekan ya, Bapak Ibu yang rektor ya, dekan itu. Jadi yang cek memang dekan itu gitu. Jadi jangan ngampas, nemu nih, udah rektor, upload aja. Jangan gitu. Karena ini memang yang dia tadi. Tapi kalau misalnya buat penguat, boleh. Rektor misalnya. Misalnya ada rektor tanda tangan, ya boleh tambah. Tapi yang utamanya dari situ deh. Gitu. Persyaratan. Nah, karena tadi apa kan tujuannya tadi? Nah, yang maksud kesehatan mental. Siapa yang kesehatan mental? Syaratnya ada dia harus dosen atau teknik atau mahasiswa. Loh, berarti Pak saya ketemu boleh nggak? Nggak boleh. Itu syaratnya, contohnya gitu ya. Ini saya udah lihat juga ya, jadi kita lihat bareng-bareng. Sistem, nah ini sama kayak SOP, kayak alur. Mulai daftar melalui linknya di mana nanti ada di sini. Oh ini ada linknya. Kemudian panitia memberi jadwal daring maupun luring dan sebagainya sampai dengan selesai. Jadi konsultasi kesehatan mental juga ada, gitu. Di kita ada bunyinya ya untuk dosen teknik kesehatan mental, mahasiswa ada ya? Ada dosen teknik? Belum ya? Oh belum. Tadi keadaan sehat semua. Oke, baik Bapak Ibu seperti itu. Ini panitia menghubungi dan sebagainya ya ini ya. Contohnya ini contoh aja sih Bapak Ibu ya. Kemudian ini tadi kemudian selanjutnya jangka waktunya berapa lama? Nah, 1 minggu sampai 3 bulan misalkan secara prioritas. Sini ada biaya tidak dikenakan biaya, misalnya seperti itu. Produk layanan, pengguna mendapatkan layanan konsultasi kesehatan mental sesuai dengan kebutuhan. Nah, pengaduan. Nah, kalau ada sesuatu laporin ke sini nih.
ke sini gitu. Ditambah lapor.go.id seperti itu. Itu Bapak Ibu ya, ini adalah contohnya dan banyak lainnya. Kemudian contoh yang terkait dengan hasil survei gimana? Nah ini contohnya Bapak Ibu. Nah ini mereka live survei. Setelah survei itu dilihat apa aja contohnya. Ini adalah persyaratan teknis dan administratif. Nilainya segini. Dia dapatnya sangat baik. Itu Bapak Ibu. Ya nanti Bapak Ibu bisa cek masing-masing ya. Seperti apa gitu kan? Apakah sesuai atau belum? Nah gitu. Kemudian unsur pelayanan seperti ini. Kalau display gimana? Bagus Bu Siti? Ya. Ya nanti kalau ada yang kurang-kurang, ya yang kurang-kurang bisa dievaluasi perbaiki lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak tidak harus langsung bagus gitu kan. Ya, ketika sebelumnya seperti apa, setelah jadi depannya seperti apa gitu. Itu langsung dinaikannya ada contohnya yang terkait hasil survei langsung live Bapak Ibu. 2025 ada enggak? Kita lihat 2025. Ini 97 ya nilainya. Waduh, ketinggian kebanyakan. 2025. Nah ini 2025 langsung 61 turun rupanya. Seperti itu ya. Dan sebagainya ini ada per triwulan juga ada gitu. Coba lihat triwulan 2, bener nggak? Oh, naik dikit. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini bisa ya Bapak Ibu ya tentunya ya, hasilnya juga bisa langsung dicek seperti ini. Jadi kalau setiap setelah selesai pelayanan berarti bisa diagregat ya per triwulan misalnya seperti itu. Ini triwulan 2 392 nih respondennya. Jadi Bapak Ibu kalau ngumpulin 30 yang lain itu 392 seperti itu ya. Seperti itu. Jadi udah ya hitungan fakultas ya gitu. Itu triwulan. Triwulan 1 berapa ini? 339 ya. Seperti itu. Coba lihat tahun 2024. Oh 49 sedikit. Lagi Ramadan kayaknya. Nah 13 sedikit. Nah yang apa Bapak Ibu ini memang realitanya seperti itu gitu. 195 ini mulai naik ya seperti itu. Gitu contohnya ini. Jadi artinya apa? Saya memperlihatkan bahwa tidak hanya ITB loh, yang lain pun sama. Gitu. Oke, kita yang keempat. Oh ini. Oke. Tadi UGM kita ke Undip. Nah ini Undip nih contohnya. Nah ini Undip ya, area 6 ya. Oke, ini masih terkait dengan JETI, terkait dengan JETI. Ini JETI. Ini contohnya misalnya. Apa sih pelayanannya? Contoh ini contohnya ya. Pelayanan kerja praktik untuk mahasiswa ada ya. Terus administrasi persiapan rencana perkuliahan, pelayanan daftar ulang dan sebagainya. Ini menyusun tadi daftar pelayanan yang mungkin ada tempat-tempat dan Ibu. Kan tadi kan tahap pertamanya dibentuk tim. Tahap kedua, identifikasi pelayanan apa aja, itu tahap kedua ya. Nah, seperti itu. Kemudian disusun dan sebagainya dengan evaluasi. Contoh-contohnya. Ini diundip lagi, contoh sistem informasi terpadu. Nah, seperti itu. Nih. Sama ya, tuh ada maklumatnya juga, mereka juga sama gitu. Ada uang, undangan, presensi, notulensi, sama gambar. Ini maklumatnya seperti ini. Tuh, ini banner pelayanan seperti apa? Continuous improvement-nya si lama, bukan si cepat, si lama, penambahan fitur notifikasi tracking. Kemudian chatbot. Nah, tadi chatbot ini tahun 2021 loh. Ini saya dapatnya. Ini udah ada chatbot. Sekarang 2026, udah 5 tahun gitu kan. Nah, harusnya sudah lebih berkembang lagi. Sekarang udah AI mungkin. Helpdesk. Ini ada pemilihan perempuan mungkin tidak membuat sistem baru, tapi memperbaiki. Kalau dilihat kemarin improvement juga sama. Ada chatbot, ada beberapa, ada 4 ya kemarin. Sama gitu Bapak Ibu.
Ini contohnya penambahan fitur notifikasi. Nah ini chatbotnya, helpdesk. Timeline-nya, oke. 2022 yang pastinya. Nah, nyampe. Oh, tuh naik Bapak Ibu. Seperti itu. Reward membuat informasi peringkat trending prestasi. Oh ini, kalau masuk ke TV layanan, sosmed dan web, kegiatan ini punishment. Hati-hati untuk menerapkan punishment kecuali dari berat. Nah, seperti itu. Oke. Lalu kita masuk ke ini ya. Oh ini kalau mau lihat nih, jadi ini tepatnya itu ini adalah yang di Undip ya. Undip itu pasti misalnya ini maklumat kita lihat seperti apa didukungnya. Nah ini seperti ini, jadi kalau mereka dibuat dalam semacam seperti laporan, jadi satu file tapi isinya banyak gitu ya. Cuman memang kalau di kita ada batasnya ya, berapa meganya gitu kan. Kalau terlalu berat, kalau terlalu banyak ya bisa dipecah. Tapi kalau ini digabungin contohnya seperti ini, judul yang jelas judulnya, bukti bagian yang mana nih. Nah, ada apa namanya cover ya, ada cover bagian depan. Isinya apa aja? Ada maklumatnya, ada SK, standar maklumatnya, dokumentasinya, sosialisasi dengan banner, sosialisasi di media website. Tahun 2021 ya Bapak Ibu ini ya. Nah ini maklumatnya contohnya. Tuh, seperti itu. Ini SK standar maklumatnya. Ini bagian daripada sosialisasinya. Sosialisasi dulu masih 2016 ini. 2021 kan masih COVID ya. COVID ya, COVID ya, 2019. Ini seperti itu. Jadi lumayan Bapak Ibu nih itu. Berapa halaman ini? Banyak ya. Jadi bukan cuma screenshot satu, udah aja. Seperti jadi kelihatan ya bahwa ini tuh secara apa namanya itulah lengkap lah ya itu, bahkan sampai mungkin kalau mau tadi pelatihan ada materinya gitu. Seperti itu. Nah begitu sampai kepada itunya ini maklumat aja ini padahal ini baru maklumat ini. Seperti itu, ini banyak nih halamannya. Ini apa ini? Dokumen kegiatan sosialisasi. Nah, ini tadi bermaklumat dasar sosialisasinya. Oh, ada. Oh dulu masih, ya itu tadi masih COVID ya, masih pada pakai masker. Banyak fakultas, media massa, dan sebagainya. Oh, kalau ini mah SOP ya. Tapi kalau sekarang bukan SOP, tadi kebijakan tadi itu. Ya kebijakan mungkin juga bagian daripada panduan atau SOP. Ya kayak gimana nih? Nah SOP ini juga, ini ada berapa? Juga banyak juga nih. SOP banyak deh. Banyak ya, PG. Tuh. Ratusan gitu Bapak Ibu. Oke ya, itu yang Undip. Sekarang yang ITB. Nah ini ITB. Nah jadi kita lihat ya, yang siapa yang mau lihat, ada yang mau dilihat nggak dari siapa? Punya siapa? SKMD, SKI atau siapa mungkin? Siapa?
Stay aja, Pak. Stay, oke, stay. Kita lihatnya stay ya. Stay 2026. Nah ini pertama, ini Bapak Ibu ya. Nanti dilihat Bapak Ibu, bisa lihat detail nilainya ya? Saya bisa. Nah ini, yang pertama itu sebaiknya hijau semua. Itu yang pertama ya. Ini masih belum hijau, belum memenuhi. Kita fokus area 6 ya, pada yang lain kita coba itu dulu, biarkan dulu. Sebaiknya hijau. Nah ini kenapa nggak hijau? Nah kita cek. Nah, kita lihat. Nah ini stay. Kalau di saya banyak yang punya pemenuhan peningkatan ini. Yang pertama, ini jawabannya A, terdapat kebijakan. Nah ini adalah pelayanan yang ada. Nah, nanti kita coba tanyakan, boleh nggak kalau nyimpennya di sini? Mungkin ini mengantisipasi kalau tiba-tiba down ya, atau jadi ada masalah di sana. Tapi saya kan perlu pastikan dulu, apakah boleh atau tidak. Kalau seandainya di sini ngasih bukti dukungnya, idealnya adalah di sini, dihapus satu-satu. Itu idealnya. Kita coba cek yang ini. Nah ini Bapak Ibu. Nah ini 3 tahun kita coba lihat. Ini udah 3 tahun belum? Akademik. Ini udah ada, tapi ini belum sesuai dengan standar. Ya, jadi kan tadi standarnya harus ada pertama persyaratan. Ya, seperti itu. Ini lebih ke pelayanan yang ada ya. Tapi nanti mungkin dicek lagi ya Bu Siti ya, apakah sesuai dengan yang contohnya mana ini lah misalnya, yang IPN. Nah ini, apakah ada nggak persyaratannya nih? Ada 6 ya persyaratan. Yang kedua prosedur, ada apa enggak? Yang ketiga jangka waktu, biaya tarif, produk, sama penanganan pengaduan ya. Jadi dicek dulu, 6 itu minimal 6 itu ada nggak? Nggak usah 14 dulu deh, minimal 6 gitu kan. Gitu. Syukur-syukur 14. Oke. Gitu Bapak Ibu. Nah, jadi tadi ini bagus sudah di dalam satu buah link ya, sebuah link yang isinya adalah daftar pelayanan yang ada, sumber daya manusia, keuangan. Ini SOP ya. Ini SOP ya. Ini mah SOP ya, bukan standar pelayanan ya. Nah kan SOP ya. Nah tadi kita kalau lihat yang tadi, ini saya baru lihat juga ya. Lihat yang tadi yang mana ya? Oh di sini. Oke di sini. Nah ini bedanya SOP atau PMS dengan standar pelayanan ini beda ya. Jadi itu perlu disesuaikan. Kemudian harus ada ini nih 6 yang ini nih, 6 yang ini. Gitu. Terus ada 6 yang ini. Wajib. Seperti itu. Kalau tingkat nasional seperti ini nanti juga kalau tempatnya lain ada namanya SIPPN. SIPPN.
SIPPN Menpan, Bapak Ibu ya. Nah ini, saya coba cari misalnya universitas, ada apa di sini? Ini apa ini? Gaya masuk. Ini adalah sistem informasi pelayanan nasional, kayaknya begitu. Nah ini ada standar itu, ada persyaratan, ada sistem ini waktu penelitian kalau ada nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetap harus 6 Bapak Ibu ya. Persyaratan ini standar pelayanan publik kasih di Udayana, standar dikasih nih. Persyaratan peliputan bla bla bla, surat datang bla bla. Sistem ini ada sistem mekanismenya seperti ini ya. Seperti itu. Waktunya berapa hari? Biaya tarif ada, produk ada, pengaduan ada. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Jadi harus ada 6 area 6 tadi. Oke. Nah, ini ada tingkat nasional. Kalau Bapak Ibu mulai juga sama, boleh di SIPPN ini ya. Ini pun kalau di tempat yang lain, area yang lain itu diminta bahkan untuk mendaftarkan di SIPPN pelayanan kayak gini. Saya nggak tahu di sini ada apa nggak, kalau masalah nanti kita lihat ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti supaya diupload di sini, nanti akunnya pun kita bisa daftarkan. Ada di seperti itu. Oke. Ya, jadi tadi kalau yang tadi yang stay ini tuh, nah SOP-nya pun nanti perlu perlu dicek lagi. Tapi ini pelayanan yang ada, kayak ini pelayanan bagus lah pelayanannya, tinggal sesuaikan ya, Bu ya. Oke, ini yang akademi dan sebagainya, dan pelayanan kayak gitu. Kita masuk lagi ke yang kedua. Ya, nanti saya coba tanyakan, ini bolehnya kalau di yang link kayak gini atau harus dalam satu persatu? Iya Pak, dari dari SPPN. Berarti kan memang kalau buat area 6 ini, produk pertama yang harus juga diberikan oleh adalah SKDK. Ya, standar pelayanan dan maklumat. SKDK untuk standar pelayanan, dan apakah kita lihat kan sudah ada standar pelayanan ITB ya. Nah, bagaimana, mungkin ada tips tidak? Bagaimana menurunkan standar pelayanan ITB itu menjadi standar pelayanan fakultas? Siap. Jadi ini Pak, kita kembali lagi ke yang ini, yang di atas. Nah ini Pak, siklus penyusunan standar pelayanan. Ini ada berapa tahap tuh? 7 ya, tambah tadi 7 ya. Satu, membentukkan tim. Jadi tidak bisa sendiri. Mungkin ada beberapa lah. Misalnya ada yang perlu dibentuk timnya itu. Yang kedua, identifikasi standar pelayanan. Kalau dari sini bisa ada, bisa tidak Bu. Apakah timnya itu melakukan solusi Bisa. atau harus di IMC yang memang biasa ada di fakultas gitu? Sebaiknya seperti apa? Oke. Saran saya sih gabung dengan prodi Bu. Saran saya, karena kan mungkin prodi ada pelayan-pelayan juga kan, seperti itu. Nah, pembentukan tim, kalau di sini kan sebetulnya tidak ada pertanyaan apakah ada SK pembentukan tim. Kalau memang akhirnya tidak ada, tidak apa-apa. Tapi kalau ada, mungkin akan lebih baik. Saya punya yang unik. Ada tuh. Ada, apa-apa lebih bagus. Harus lebih bagus itu. Tapi ini kan tidak ada pertanyaan wajib ya. Tapi kalau ada, lebih bagus. Kalau nggak ada pun, ya menurut saya sih nggak apa-apa, cuma ada timnya aja. Nah, yang kedua, identifikasi standar pelayanan. Yang tadi Pak Ivan ini Pak. Jadi mungkin ini tim contoh ini yang punya Undip lah, misalnya seperti itu. Nah, misal seperti ini, ya, atau pelayanan yang lain juga ada nih, atau mungkin yang stay juga mungkin kayak gini. Tadi nggak selesai. Tadi kan apa aja sih pelayanan yang diberikan? Nah, sebetulnya tanya lagi, hampir sama dengan Ibu tadi.
kembali lagi kan kepada tim, kira-kira layanan apa aja sih yang kita berikan, harus dibikin standarnya. Seperti itu layanannya. Jadi karena konsepnya adalah kalau pelayanan itu bagaimana kita menjawab permintaan dari stakeholder yang kita layani gitu. Seperti itu. Nah, kemudian disusun rancangannya. Setelah diidentifikasi, misal, kita memiliki 20 pelayanan, nggak apa-apa 20 itu. Dari 20, kemudian dirancang. Minimal yang 6 aja tadi. Kalau bisa 14, alhamdulillah. Kalau enggak, minimal 6 aja. 6. Kalau yang berarti 14 dikurangi 6, berarti 8 ya. Yang 8 itu, yang 8 yang sebelah kanan yang manufacturing itu lebih ke untuk internal. Kayaknya Pak ya, ada SOP-nya. Bagaimana bisa menghasilkan pelayanan yang konvensi? Sebetulnya tidak hanya SOP, tapi kebutuhan yang diperlukan oleh internal untuk mendukung yang 6. Ya, betul. Seperti itu. Jadi kalau lihat dari sini, nah ini dasar hukumnya, sarana yang dibutuhkan, berarti kan internal kan. Kemudian kompetensi, berarti orangnya siapa nih yang akan duduk di sana gitu kan. Oh, Bapak A, Ibu B, misalnya seperti itu. Kompetensi apa sih yang harus dimilikinya, seperti itu. Kemudian pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan, evaluasi kinerja. Sebaiknya ada, tapi kalaupun tidak, minimal outputnya harusnya ada gitu. Nah, yang kami harapkan tadi ya betul Pak Ivan, jadi kami harapkan tanggal 27 itu minimnya menurut saya satu layanan harusnya ada gitu. Minimnya syukur-syukur banyak lah gitu kan ya. Standar pelayanannya, pelayanan satu standar pelayanan satu layanan. Ya, memang satu pelayanan satu standar pelayanan sih Bu sebetulnya. Tapi misalnya dalam kalau yang tadi stay kita dari yang stay kita yang stay ini. Pelayanan kerja praktek berarti kan satu standar pelayanan kan. Nah, pelayanan daftar ulang berarti satu standar pelayanan kayak gitu. Jadi kalaupun misalnya minimal 27 itu ada 2 atau 3 kan buat awal-awal dulu lah isinya kekejar gitu kan. Tapi semuanya harus diisi semua. Jadi supaya dapat nilai itu ya bagus dulu deh kayak gitu. Nanti kita kan ada tahap perbaikan, nanti perbaikan kita coba tambahin lagi. Tapi minimal kita udah melangkah gitu. Seperti itu, yang kesemuaan pertanyaan tadi 19 pertanyaan itu harus kelangkah isi semua gitu. Syukur-syukur bisa dengan tim udah kita kerjain aja 2 hari selesai ke 20, ya udah apa bagus itu. Gitu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah itu tadi tahap ketiga ya tadi ya, tahap ketiga. Nah, tahap ketiga baru disusun. Tadi setelah identifikasi, karena ada 20 nih. Kemudian kita susun rancangan standar pelayanan, kita susun 6 tambah 8, 14 mudah-mudahan, tapi minimal 6 ya, 6 yang sebelah kiri yang servis tadi itu. Kemudian setelah disusun baru dibahas dengan masyarakat. Siapa masyarakat tadi? Bisa mahasiswa, bisa tadi IOM, orang tua mahasiswa, atau mungkin dengan industri. Kemarin kan waktu pencanangan ya, ada mahasiswa, ada alumni, ada industri, atau lagi apa ya? 3 atau 4, pokoknya ada lah. Bapak Ibu kalau masih ada ya, mungkin bukti pencanangan di tempat Bapak Ibu itu, tangan kan di tempat Bapak Ibu itu harusnya masih ada tuh siapa yang hadir. Nah itu salah satunya. Kemudian setelah pembahasan dengan masyarakat baru masuk ke penetapan dan maklumat standar pelayanan. Artinya sebelum itu diedarkan kepada publik, kepada masyarakat harus dibuat dulu maklumatnya, maklumat pelayanan. Nah setelah itu baru ke penerapan standar pelayanan diterapkan. Setelah itu evaluasi, ya evaluasi bisa 3 bulan nanti atau 1 tahun lagi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Begitu Pak Ivan. Izin follow up sedikit Pak. Ya, Jadi saya tadi coba cari ya SK kan FTUGM itu kan agak lucu ya kalau yang publiknya hanya 2 tuh, cuma transkrip sama layanan mental gitu. Nah kan tadi kan kita sudah tahu bersama kalau pasti banyak kan layanan. Pasti banyak betul. Yang ke
keuangan, ke Betul. soal penelitian, Betul, betul. segala macam. Nah, saya ingin tahu sih, ya kan kita mau pakai perubahan untuk benchmarking ini kira-kira SK asalnya itu seberapa, karena saya belum ketemu nih SK 2021 penerapan standar pelayanan publik di FT UGM ini. Oh. Kayaknya di ini. Yang ini Pak, yang ini. Ya, kalau ini kan SK perubahan seperti ini. Oh, ini mah Bandung nih, ini Bandung ya kan. Yang Ini UGM tadi. UGM tadi ke mana ya? Ini ya? Ya, ini kan memang udah lengkap 14 ya. 6+8 ini. Oh iya, ini UGM, kita coba cek. Ini kan 6. Kalau ini sih rasanya 6 Pak. Oh ini ada ini 6, betul 6 plus 8, 14 ini. Ini 14. Ya, yaitu Layanannya ada 12. Ada 12. Ya. ya, tapi di SK 2023 itu hanya 2 layanan yang tercantum standarnya. Mungkin bertambah Pak. Bisa jadi gitu ya. Ya, jadi misal dulunya ada 14 dan 12, tambah lagi 2 gitu. Mungkin seperti itu. Tapi prinsipnya adalah ya tadi kan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Terus kita karena kerja di tanggal 27, jadi kita harus ya pokoknya harusnya ada gitu. Jangan sampai nggak ada sama sekali gitu. Syukur-syukur bisa semua sih. Gitu. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi mangga itu tadi ada 7 langkah. Dari 7 langkah itu minimal diterapkan lah. Ada yang misalnya kan mengundang stakeholder atau agak lama ya apa-apa gitu. Nanti kita coba syukur bisa banyak, tapi setidaknya ada. Ya. Boleh, nggak masalah, boleh. Mau hybrid, mau dari, mau langsung boleh. Prinsipnya ada. Nanti kan bisa tantangan itu. Nanti ada yang penting ada uang tadi, ada undangannya, absensinya, notulennya, gambar. Oke. Kita coba yang B ya. Standar pelayanan telah dimaklumatkan. Ini jawabannya sudah. Ini A. Seluruh pelayanan dimaklumatkan dan publikasikan pada website ini. Kita coba cek. Nah, syukur-syukur sih ada di sini ya, di-upload ya Bapak Ibu ya. Nah ini harusnya kemaklumat nih, harusnya. Tapi ini masih sama ya. Nah ini maklumatnya belum diberikan ke maklumat Bu Siti. Ya. Yang ini kalau saya buka arahnya masih ke sini. Padahal kalau yang saya tahu ada maklumatnya. Maklumat layanannya gitu. Oke. Jadi kalau contoh yang tadi kan maklumat itu yang sini ya. Nah, ini maklumatnya kayak gini. Udah, tapi linknya nggak ngelik ke sana. Nanti disesuaikan aja. Saya udah ada sebetulnya dulu. Di tempel ini juga udah ada. Nanti berarti itu salah bukti dukung. Jadi kalaupun udah ada, kalau nggak disampaikan, dianggapnya belum ada. Oke. Selanjutnya, lakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan. Nah, ini telah dilakukan review. Lakukan review perbaikan standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholder atau tokoh masyarakat akademisi dunia bank kita memanfaatkan standar hasil SKI pengajuan ini. Ini baru penjelasan. Buktinya mana? Uangnya mana? Nah ini perlu, dan ini jangan 2024, harusnya yang terbaru
misal 2025, 2026 syukur-syukur gitu kan. Kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau di sini ini walaupun nilainya A, tapi karena tidak ada buktinya, maka akan turun menjadi D. Dianggapnya belum. Begitu ya. Oke, sip ya. Selanjutnya, telah melakukan publikasi atas kadar layanan dan maklumat layanan. Nah, kayak gini. Nah, ini juga nanti tolong ditambahkan publikasinya di mana aja ya. Kalau simbol website aja nih, seperti itu. Nanti foto-foto dan sebagainya. Akan lebih baik kalau dokumennya ya tadi seperti ini. Jadi apa ya namanya itu teh lengkap lah istilahnya gitu kan. Satu sama itu terhubung gitu, tidak hanya seperti itu macam laporan. Kalau tadi kan lihat ada laporannya ya, buktinya laporan. Oke, lalu yang nih sekarang berdasarkan terima. Nah, berdasarkan terima pun di sini belum ada bukti dukungnya ya. Nah, ini baru keterangan, bukti belum ada, jadi harus ada bukti dukungnya, cukup bisa diupload dan yang terbaru seperti itu. Dan yang lainnya ya, ini kalau belum ada bukti dukungnya, ini perlu dilengkapi lagi ya, kayak gitu. Ini apa ini? Telah terdapat pemberian penghargaan dan sanksi. Nah, ini sanksi dengan IPK. Ini kebijakan ya, kebijakan. Mungkin ini tingkat rektor, tapi kalau ada di fakultas ada, ini akan lebih baik nih misalnya. Sini kan disebutkan dilakukan penggantian 3 kali kan naik dari IPK. Ini ada nggak kebijakannya? Kan ditanya telah terdapat sistem kebijakan, entah dalam bentuk apa namanya pedoman atau dalam bentuk aturan apapun lah itu. Ini adalah kebijakan yang tertulis memperlihatkan seperti itu. Terdapat sistem pemberian kompensasi, ada juga ini belum ada tanda ininya ya. Kemudian nanti diupload bukti dukungnya dan di sini itu apa namanya sistemnya kebijakan seperti apa? Kebijakan. Tadi kita kembali ke yang ini ya. Ke yang ini ada dasar-dasarnya apa aja? Nah ini contohnya. Nah ini kayak gini kan? Nah tadi yang terima. Nah kebijakan. Berarti kebijakannya yang diminta, kebijakannya, ya. Oke. Jadi yang sebelah kanan ini nanti kita akan share ini. Sebelah kanan ini adalah bukti-bukti dukungnya, ya yang diperlukannya seperti itu. Oke, terdapat inovasi. Nah ini juga masih belum masuk nih, masih kosong ya. Nanti bisa dilengkapi. Saya yakin ada lah, gitu. Cuma mungkin belum kemasukan aja. Ya. Oke. Kemudian span lapor. Nah span lapor ini sementara ini nanti bisa minta ya. Udah itu nanti dikirim kondisi span lapor yang ada di tingkat nasional seperti apa. Terdapat unit mengelola. Nah ini dari Bapak Ibu ya, ini harus ada siapa yang akan mengelolanya pengaduan ini. Kemudian telah dilakukan evaluasi atas penanganan akan evaluasi seperti itu. Terus penilaian kepuasan, tadi penilaiannya hasil survei. Ini oke, nah ini kita lihat ya hasil surveinya. Telah dilakukan survei, nah ini belum ada bukti dukung telah dilakukan surveinya. Lalu hasilnya ini kita coba cek hasilnya. Oh ini maklumatnya nih, ini maklumatnya. Survei layanan, ini surveinya, prosedurnya, hasilnya di mana ini? Hasil surveinya mana? Hah?
Oh, statistik. Oh ini ya, oke. Nah ini masuk ke ITB masih belum masuk ke stay. Oh iya. Ini harusnya yang stay. Kan udah bikin ya tadi ya. Kalau jadi penambah penguat nggak apa-apa. Tapi kalau jadinya utama itu jangan. Kira-kira gitu. Dan ini pun sebetulnya jumlah yang dilayani, bukan yang hasilnya gitu. Oke. Lalu di sini tindak lanjut hasil survei, evaluasi ini belum ada ya, belum ada itu masih belum ada tanda ini jadi tetap kalaupun nilainya A karena nggak ada bukti dukung ini akan dinilai sebagai D. Pemanfaatan teknologi. Oke, nah ini harus ada laporan bukti-buktinya tadi. Jadi dalam sebuah dokumen itu berdasarkan screenshotnya atau bukti-buktinya dan sebagainya. Seperti itu. Instagram ini telah membangun database. Nah, mungkin database-nya ini ya, atau ini form jadinya, atau rekor saya kurang jadi. Tapi ini sebisa mungkin ada ya. Terus kita lakukan perbaikan status menerus continuous improvement. Nah, continuousnya apa? Ini masih belum ada. Nah, dari sini kayaknya ada yang kelewat, yang reformnya belum. Bu Siti, klik reform, peningkatan kepercayaan publik. Nah, ini masih belum diisi. Ini kelewat, makanya nilainya ada 100 di reform, kemudian peningkatan kepercayaan publik di sini. Ini pun harus diisi. Nah, kalau reform itu apa? Ini adalah bukti dan telah dilakukannya ya. Jadi hasilnya lah kira-kira gitu. Apa ya bukti ya reform? Gitu loh, Ibu ya. Jadi jumlahnya ada berapa, penanganannya ada berapa, gitu kan? Ada jumlahnya. Jadi nilai angkanya kayak gitu. Oke. Nah itu, ada lagi yang mau dilihat? Kalau ada pertanyaan, mangga Bapak Ibu. Rasanya udah agak lebih kebayang lah ya. Nggak sebelum-sebelumnya nanti kayak gimana gitu kan. Banyak waktunya itu Pak. Ya. Jadi sebetulnya Pak, kita itu pertemuan itu tahun 2023 itu baru pencanangan ya Bapak Ibu ya. 2023 akhir ya kalau misalnya tadi ya, November 2023. November 2023, 28 November 2023. 2024 kita kasih waktu untuk mulai mengisi sampai akhir 2025 kita pastikan kirim ke Jakarta. Mana hasilnya? Masalah waktu juga ini. Udah setahun tuh ya 2024. 2025 udah setahun nih. Waktu juga. Nah, udah 2 tahun Bapak Ibu maksud saya. Jadi nggak apa-apa. Jadi mungkin namanya kalau jadi juga nggak langsung jadi ya Bu Siti ya. Stay juga menjadi. Tapi akhirnya harapannya mudah-mudahan ayolah kita coba mulai gitu kan optimalkan. Harapan saya minimal di area 6 aja lah dapat nilai 100 semua gitu kan. Semua. Nanti biar area yang lain kita panas-panasin gitu. Ya Bu. Kalau di universitas lain yang sudah dapat predikat jadi itu timnya kayak gimana sih sebenarnya? Soalnya kalau kita tuh kan sebenarnya timnya cuma ketua anggota gitu. Ini prosedurnya sebanyak ini, dokumen yang harus kita kumpulkan sebanyak ini gitu. Kita mengerjakan LK aja pekerjaan rutin kita tuh udah berapa ini gitu. Jadi tim mereka tuh kayak gimana gitu. Oke, itu kita lihat ya. Kalau Pak Edi bilang udah lihat aja punya undip, oke kita rasanya mesti. Menurut saya, kalau tim di sini saya manajemen area perubahan. Nah ini tuh ini berapa ujungnya? Yang atas 4. Oh ini kayak tim kerja. Kita buka tim kerjanya. Ini tim kerjanya Bu.
tim kerjanya. Wih, kelihatan. Kita hanya 1-2 orang. Nah ini mangga, ini udah saya kasih contoh jauh 2024 ya. Saya kasih contohnya seperti ini. Di sini bukan baru kalau yang undip ya Bu ya. Itu pernah ya Bu DPS Bu ya, saya nyampaikan aja pasti gitu kan. Ini dicontoh, silakan contoh. Waktu itu saya ke undip, lihat langsung memang bagus. Tuh saya saya juga ke Kemenhan itu pakai yang sering itu tuh. Iya, enggak. Kayak gini Bu. Tuh. Coba lihat yang stay, kita lihat stay ya, berapa ya? Modalnya stay. Boleh. Kita lihat. Nggak apa-apa, maksud saya kita bertanya, nggak apa-apa, bagus. Jadi artinya satu sama lain saling mengecek ya. Nah ini contohnya. Nah gini, kita coba cek. Ini perubahan segini. Gitu Bu. Itu tahun lalu. Sekarang lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Lebih serius. Dibuat per zona aja Pak. Oh. Iya benar. Tuh. Ini juga tuh lihatin tuh ada ininya tuh. Apa langsung tuh ininya. Berapa orang? Ada jobdesknya. Timnya ya. Keluasan. Gak apa-apa kan nyontek kayak gini, nyontek emang gak apa-apa dah. Yang kerjanya masing-masing nanti gitu. Nah itu area 6, kita lihat area 6. Area 6 cuma 9. biar kelihatan kelihatan Sekarang ya. Ini sekarang. Ya, orang biasanya kalau yang kami ya. Mangga bisa aja nanti tim area 6 ini ada tim penyusun Pak Ivan. Gitu ya. Apa-apa deh ini Pak, bareng-bareng atau se-ITB kita itu ITB masih belum ya. Gitu. Tapi alhamdulillah kami berterima kasih juga pada Bapak dan Ibu. Minimal kalau akhir tahun suruh submit gitu kan. Kita bisa penilaian RKE gitu. Tapi mudah-mudahan ini kita tidak hanya submit, tapi benar-benar dapat predikatnya gitu. Kita udah minta dekan itu masuk ke dalam role model. Nah, role model, masuk dalam role model. Kemudian kemarin diminta masuk contribution card gitu kan. Terus kita minta juga supaya masuk dalam Renstra gitu. Terus sarana prasarana juga mohon dibantu gitu. Apalagi, ayo. Kita juga udah mendatangkan 1 orang yang tolong, saya juga nggak pegang ini, tambah 1 orang gitu kan, buat Alvina ini. Seperti itu kita udah berupaya yang semaksimal mungkin. Ayo kita bareng-bareng, diskusi bareng. Mungkin pertemuannya nggak hanya sekarang ya, mungkin kebanyakan nanti mungkin ya setiap bulan lah paling nggak, supaya saya kan mereview nih. Oh ini dari PSLD bagaimana nih? Nah gitu kan, nanti kan PSL atau dari FPI atau dari FPND gitu kan. Dan sebagainya, TTM, CTH dan sebagainya, ini udah ada nih kayak gitu. Ya. Coba ke FTI ya, ada berapa ya FTI ya? Cuma 2 orang Pak. Oh 2 orang, nanti perlu. Oke, kita lihat. SCTH berapa SCTH? Sama 2. 2 orang. Oke, kita lihat ya. SCTH. Jangan-jangan 2 orang tapi kita lihat ya. Nah ini area berapa? Area 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Jadi si Teh mau budi ya.
Oh iya, buktinya. Oh dia sendiri. Nah itu. Jadi di itu itu ada 5 gitu kan. Gitu. Ya. Ini di record ya. Jadi Bapak Ibu di record nanti barangkali mungkin ini ada Bu Andriani. Nah, ini sambil nyantai ini dengerin lah gitu. Maksudnya dilihat lagi gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin supaya mereka juga gitu kan. Bareng-bareng. FTI 2 Bu kita coba cek Bu ya. Ngerjainnya sendiri sama. Oh, kita lihat FTI. Lagi ya FTI ya. Setelah ini kita akan masuk ke Zoom-nya tingkat kita sana Bu ya, supaya kita bisa gabung. Nah, saya ingin Bapak Ibu yang masih ada keuangan waktu, kita melihat langsung seperti apa sih penilaian tingkat nasionalnya, gitu ya. Tapi kalau memang ada agenda yang lain, kami persilakan juga. Oh ini usulan Bu. Oh iya ini banyak 24 totalnya. Nah, ini ada 3, ya beda 2 lah bunyinya. Mengaruh ya prinsip. Maka itu kan tinggal diatur aja ya Bapak Ibu. Kalau mau contoh tadi yang Undip, yang UGM, yang lain juga seperti itu. Itu kan mau ada berapa kami persilahkan, itu kan strategi masing-masing. Yang penting nanti ada outputnya bisa dilihat di tanggal 27. Prinsipnya 1, tanggal 27 harus sudah terisi semua. Yang kedua, harapan saya dari area 6 itu memenuhi, jadi waktu itu cek lagi hasilnya harusnya memenuhi. Jadi kalau ada yang kurang, tambahin lagi supaya memenuhi. Kayak gitu. Nah, yang ketiga ya nanti kalau seandainya nih setelah tanggal 27 rupanya masih ada penambahan dan sebagainya, nanti kita coba bikinkan satu drive atau apa supaya nanti nampung aja di situ dulu. Karena kalau udah masuk ke nasional itu dikunci, nggak bisa nambah. Kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, ini mah kunci aja biar, tapi kita perbaikan. Mungkin kalau nggak selesai sekarang nanti benar-benar siap nih di akhir tahun dan sebagainya 100% semua gitu. 100% isiannya dan 100% nilainya. Gitu. Kita ikut stage Gitu Bapak Ibu ya. stage Gitu Pak Iman ya. Siapa? untuk yang di belakang. Masalah ketua Udah dibuat. Siapa? Bapak. Baik. Mungkin demikian ya yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu kalau ada ruangan waktu, maka mendengarkan pendidikan nasional di sini sambil diskusi atau mengerjakan yang lain, boleh. Atau yang kedua kalau memang tidak ada, maka kami persilakan untuk selesai. Maka saya kembalikan ke Pak Hedi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rujin suaranya. Mudah-mudahan itu jadi bekal juga buat kita di tahun ini. Jadi kalau lihat dari paparan dari tadi pagi itu mungkin ada beberapa hal yang dikatakan. Yang pertama tuh karena ini fokusnya di fakultas sekolah, tapi area 6 ini mungkin harus menyediakan bukti dukung seperti SK atau draft bukti dukung untuk area 6. Itu ada SK kebijakan tentang pelayanan, maklumat, pelayanan, dan jangan lupa juga mendokumentasikan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan itu baik tulisan, gambar ataupun link. Kemudian yang kedua itu membuat pelatihan atau menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan pelayanan baik di dalam maupun di luar untuk mendukung bukti dukung jadi. Kemudian yang berikutnya itu menyapa atau mencari responden untuk memberikan saksi kami dan mengisi survei yang sudah dilaksanakan di pelayanan. Kemudian ada juga media untuk atau menyediakan media untuk menyampaikan pelayanan hasil survei sehingga bisa dilihat oleh publik. Yang berikutnya itu menyediakan sarana untuk pelaporan atau penyampaian keluhan dari para pengguna layanan yang ada di
tempat Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya Adung juga menyediakan tempat-tempat bukti dukung apabila dibutuhkan untuk layanan. Dan ada kontak person, yaitu Mbak Alvin, mungkin nanti kalau membutuhkan bisa minta bantuannya gitu terkait dengan tempat-tempat yang bisa disiapkan gitu. Mungkin itu kesimpulannya. Apabila sudah tidak ada, mungkin Pak Ustadz bisa menyampaikan penutup kegiatan pada sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Pak Ibu, karena saya sudah berlebih 2 jam. Kita bertemu di sini, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh teman-teman dari yang posisi untuk area lebih bisa bermanfaat. Tadi Pak Heri sudah menyampaikan beberapa hal bahwa di tempat kami itu menyediakan dokumen-dokumen. Kalau Bapak Ibu perlu bisa kontak kita, atau misalkan ada dokumen di unit lain di TB, mau minta bantuan kita dan itu bantu carikan juga. Misalkan ada data kepegawaian yang terkait dengan apa yang harus dicarikan, bagaimana dari tempat kita bisa bantu dicarikan. Tapi intinya kami berusaha untuk apa yang kami bisa lakukan untuk Bapak Ibu, walaupun pekerjaannya berat, tentunya kita ingin membantu sebagian yang bisa kita lakukan buat Bapak Ibu. Terus tadi terkait dengan yang diskusikan terakhir mengenai SK, barangkali Bapak Ibu bisa membuat atas contoh yang diberikan oleh Udin. Ini kalau kami dapat diskusi dengan kantor biro hukumnya ITB, teman-teman yang pejabat kan awalnya kalau dapat SK itu tidak ada problemnya. Ke depan sih mungkin sepertinya akan ada koreksi SK. Kalau saya ada ngobrol dengan bawahnya, tapi kan belum tentu. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan SK terbit bisa ada sesuatu yang kembali sebagai imbalan pekerjaan kita tentunya. Kalau buat dosen yang terkait dengan SK-SK, tentunya kita sudah sering mengirimkan data biologis kita ditarik ke HRDS. Jadi Bapak Ibu dosen pasti dapat buat insentif tentunya, insentif yang akan diterima oleh Bapak Ibu. Begitu saja yang ingin disampaikan. Sekali lagi terima kasih atas diskusi pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tadi disampaikan oleh Pak Puji, barangkali Bapak Ibu yang punya keluangan waktu, kalau ingin mengikuti acara sosialisasi yang diadakan oleh kementerian, bisa bergabung di tempat ini. Itu saja yang ingin disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.